Masukkan pertama kali apa namanya? Main kabel ya, kabel. Main kabel. Kabel utama. Ngomong nggak? Sama masukkan main kabel Ke Ke, scanner. ke soket scanner. Ke soket scanner. Oke, dikunci pastiin ya. Ya, harus kunci ya. Enggak, dia belajarnya milih-milih ya. Ada motor SCM, Kawasaki, Yamaha. Kebetulan enggak ya, kita ada Honda yang ini Honda ya. Ini. Nah. Kita pilih apa tuh? ini Soket yang soket ke yang Honda. Iya, soket. Honda ya. Oke, good. Lanjut. Masukin dari kabel utama ke soket yang punya Honda. Pelan-pelan nih. Santai. Santai. Enggak masalah. Rusak juga punya negara. Memang untuk kalian. Ya, jangan dirusak. Ini sudah tertekan. Tekan mulai kita tekan di motornya. Ini apa tadi kabel? Yang Honda punya ya? Ini apa nih? Namanya? Ini ke power ya, untuk tenaganya. Untuk power. Menghidupkan? Untuk menghidupkan scannernya. Jadi diperhatiin scannernya itu harus dihidupkan oleh power dari baterai. Jangan kebalik ya. Ada yang kebalik kemarin, masang baterai pun kebalik. Ya, positif ya. Dan perlu diingat kunci kontak dalam keadaan off, belum on. Ya, benar, harus off. Karena dia mercik dia kalau posisi ini. Posisi hidup. Merah ke merah, Oke. tip hitam ke negatif. Diagnosanya Otomatis nyala, tinggal soket dihubungkan ke Nah, ini kayak gini. sensor. Ya, kayak gitulah. Standar dari teknik ya, standar internasionalnya bahwa merah itu menyatakan positif, hitam itu menyatakan negatif. Oke. Ada juga mungkin ya tergantung ya, tapi untuk rata-rata Indonesia merah itu positif, hitam itu negatif. Jadi kita pilih, merahnya sudah ada, sudah tahu, kita hubungkan. Ke baterai dulu. Merah. Positif Bu, Ya, positif, kemudian ke negatif. negatif. Sudah itu Bantu menyalakan tenaga di scanner. scanner, Iya. kita pilih. Oh, scanner otomatis langsung on. Ini. Itu Oke. langsung soket. Selesai. Sudah. Ini kan belum ada kita cabut ya. Sensor belum ada kita cabut. Berarti kita lihat ada enggak riwayat kerusakan pada motor ini. Kita lihat. Ini ada diagnosis, ada sistem setup, ada versinya ini, ada signal generatornya kan. Kita langsung pilih diagnosis, berarti klik enter. Ada motor Honda, SCM, Kimco, Yamaha, Suzuki, Aeon, Peugeot. Pilihlah motornya Honda, kita pilih Honda, enter lagi. Nah, ini motor ini kan banyak. Ada Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia, dan lain-lain. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, ada Revo, Supra 125, Supra AFS, PCX, SMA PCX sudah bisa ya. Mau ngecek di sini. Ada Speci, Vario, kita pilih lah Beat. Beat. Kita cek. Oke, kita mau melihat kondisi motor ini. Berapa semprotan injektor, berapa bukaan ini throttle-nya, kita lihat. Kita bisa kita cek. Tuh. Kita pilih engine data. Oke, sekarang RPM-nya di angka 1600 sampai 1500 RPM ya. Engine oil temperatur saat ini masih dingin, masih 30 derajat ya. Throttle bukaannya 0 karena tidak kita buka. Kalau ingin dibuka silakan. Berapa sekarang bukaan? Itu 5 derajat ya, 4 derajat ya. Semprotan injektor saat ini 2 mili per second ya. Jadi semprotannya 2 mili per second. Kalau bukan banyak-banyak ya. Sedikit, sangat sedikit. Sekarang apa sudut pengapiannya itu sekarang 30 derajat.
posisi tegangan baterai 14 sampai 15 volt ya. Ingat ya, baterai normal itu 12 volt, tapi saat dihidupkan dia ngapa? Karena bukan lagi nilainya bukan lagi 2 volt, tapi sudah lebih dari 2 volt. Bisa 2,2, bisa 2,4. Jadi itulah di saat baterainya hidup Pak, ngapa bisa sampai 14 volt, 15 volt? Masih 12 volt itu baterai ini belum diapa-apain, masih 12 volt. Oke. Sekarang throttle sensor itu tegangannya 0,39, tegangan IoT itu 2,24. Kita lihat di buku manualnya kan ada standarnya. Nah, udah itu baik. Ini di sini lagi oksigen sensor saat ini tegangannya 0,6 sampai 0,3. Ini temperatur fullnya 0,9. Pompanya hidup, switchnya off. Kalau diturunkan dia mati, starternya off, semuanya off. Koreksinya itu saat ini 0,8. Altitude, service checknya mati. AFR tuh angka air full ratio ya. Jadi rasio campuran udara dan bahan bakar campuran idealnya itu saat ini 14,21. Standar ingat ya 14,7 ya. Stoikiometrinya ya. Saat ini 13,76, berarti terlalu kaya ya, terlalu kaya nih. Kalau di atas terlalu miskin deh campurannya. Ini saat ini terlalu kaya karena 13,87. Berarti lebih banyak bahan bakar daripada udara. Tapi pada saat misalkan di sininya 17 atau 18, berarti lebih banyak udara daripada bahan bakar. Oke. Nah, ini minus ya saat ini ya. 3,12%. Masih standar lah. Oke. Ini engine data untuk motor Beat. Ada yang mau ditanyakan? Minus berapa Pak? Kerugian Apanya? minus yang terakhir. Ini apa namanya, campuran bahwa udara bahan bakar itu bisa dikatakan masih minus 3,19% dari kata-kata ideal maksudnya. Jadi kita ini kan ada campuran ideal, stoikiometri. Nah, dia di bawah nih karena idealnya itu 14,7. Sedangkan ini 14,10, berarti lebih kurang 3% maksudnya. Kekurangannya. Kalau mau idealnya harus 14,7. Nah, karena kita tidak bisa nyetel nih karena dia injeksi ECU yang membaca nih. Ya berarti ECU pun tidak sempurna ya. Karena sesuai dengan standarnya itu 14,7. ECU hanya memberikan campuran udara bahan bakarnya 13 malah tadi, 13, sekian, ini 14,10. Ya tapi bisa dikatakan secara istilahnya secara umumnya masih dikatakan masih layak karena hanya koma ya. Hanya beda 0,0 sekian ya. 0,06 ya atau 0,07 ya rata-rata ya. Ini kan kalau kita ngelihat 0,33 berarti kurangnya 0,40 ya. Oke, kekurangan dari ini. Jadi kalau dihitung lebih kurang 3%. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nah, dia praktek dulu satu-satu. Oke, sudah? Mau dicoba? Matiin dulu. Oke. Oke, siapa yang mau nyoba silakan. Kita mulai dari